apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Nyimas Komaria dapat bersama dengan Anda dalam program FE News, membahas berita aktual dan terpercaya. Redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik untuk Anda di rumah, dan informasi pertama datang dari kepadatan penumpang yang ada di stasiun Manggarai. Penumpukan penumpang ini imbas dari hujan yang lebat yang mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah jalan arteri di Jakarta. Sehingga pada musim hujan ini masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, khususnya KRL. Kepadatan penumpang pun semakin diperparah dengan pembangunan stasiun yang tak kunjung rampung dan mobilitas penumpang yang melakukan transit dari beberapa rute KRL yang menjadi satu di stasiun Manggarai. Dalam kepadatan penumpang ini, seluruh petugas dikerahkan untuk membantu memberikan informasi terkait rute yang hingga kini masih menjadi kendala di beberapa penumpang. Mobilitas penumpang ini pun semakin juga diperumit dengan kurangnya informasi pada awal masa pemberlakuan jalur baru dan rute baru yang hingga kini menjadi keluh kesah bagi penumpang mengenai informasi tersebut. Dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Ferry Handayani melaporkan. Informasi selanjutnya, intensitas hujan tinggi terjadi mulai Minggu 16 Oktober hingga Senin siang 17 Oktober 2022. Akibatnya, salah satu jembatan di Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali mengalami putus. Perbekal Desa Tua, Iwayan Budi Artaputra mengatakan bahwa jembatan yang putus ialah jembatan penghubung atau jembatan yang memang dilintasi oleh Tukat Ingkajang di Desa Tua, Kecamatan Marga. Putusnya jembatan akibat gorong-gorong yang tersumbat dan air yang datang dari desa sebelah atau dari arah utara. Jalan utama ini menghubungkan ke Desa Apuan hingga ke Bedugul. Panjang jembatan yang putus sekitar 15 meter, sementara ukuran asli jembatan 25 meter dengan lebar 4 meter. Informasi selanjutnya datang dari boy group asal Korea Selatan, BTS akan menjalani wajib militer yang akan diagendakan pada tahun ini. Jin sebagai anggota tertua dari BTS akan menjalani wajib militer lebih dulu dan nantinya akan diikuti oleh member yang lainnya sesuai dengan rencana awal menurut agensi. Pengumuman ini datang langsung dari agensi yang menaungi BTS. Setelah berhasil menyelenggarakan konser gratis di Busan pada Sabtu 15 Oktober 2022 yang bertajuk Yet to Come in Busan, BTS mengabarkan bahwa akan segera menjalani wajib militer setelah terombang-ambing dengan keputusan pemerintah Korea Selatan. Diketahui bahwa wajib militer BTS menjadi isu nasional pemerintah Korea Selatan. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Pertahanan menyatakan akan mengizinkan BTS untuk dapat konser meskipun dalam masa wajib militer. Jin sebagai anggota tertua BTS telah membatalkan permohonan untuk penundaan wajib militer hingga akhir tahun dan direncanakan akan mendaftarkan diri pada akhir Oktober setelah perilisan album solo miliknya. Boy group BTS akan kembali berkumpul pada tahun 2025 setelah menyelesaikan tugas wajib militer. Informasi selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino berkunjung ke Indonesia pada Selasa 18 Oktober 2022. Dalam kunjungannya ini, ia menyampaikan FIFA akan bersama dengan Indonesia dan berjanji untuk melakukan perubahan pada sepak bola Indonesia serta membantu untuk memastikan sepak bola Indonesia bersinar. Kedatangan Presiden FIFA ke Indonesia adalah wacana lebih lanjut atas tragedi Kanjuruhan di Malang pada 1 Oktober yang memang menjadi perhatian dunia, khususnya pecinta sepak bola. Sebelumnya, kabar sanksi untuk sepak bola Indonesia sempat berhembus. Namun, Presiden Joko Widodo melalui media sosialnya mengatakan bahwa Indonesia tidak dikenakan sanksi apapun atas tragedi Kanjuruhan. Bahkan FIFA dan pemerintah Indonesia bersama-sama untuk melakukan perubahan dan transformasi
untuk sepak bola di Indonesia, karena menurut FIFA sendiri, sepak bola seharusnya membawa sukacita dan kebahagiaan bagi para penggemar ataupun pemain serta masyarakat luas lainnya. Great honor and privilege to meet with the President of Indonesia. Pemirsa, revitalisasi di beberapa halte di Jakarta nyatanya mengundang dampak yang signifikan bagi pelanggan Transjakarta. Polemik berdatangan pada revitalisasi halte Bundaran HI yang dianggap menghalangi patung monumen Selamat Datang. Menurut Gembong Warsono, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP yang menganggap bahwa revitalisasi halte Transjakarta Bundaran HI harus dievaluasi kembali, sebab kategori ini merupakan daerah cagar budaya yang seharusnya melibatkan tim ahli cagar budaya dan dianggap pula menghalangi patung Selamat Datang. Namun, menurut Direktur PT Transjakarta Muhammad Yana Aditya mengatakan bahwa pembangunan halte tidak menyalahi aturan apapun, termasuk soal anggapan yang menganggap bahwa halte mengganggu objek cagar budaya, yaitu monumen patung Selamat Datang. Komentar pun berdatangan dari para masyarakat mengenai halte Bundaran HI yang dianggap menghalangi patung Selamat Datang. Ya, halo, selamat sore, dengan Kak siapa? Dengan Kak Wisnu. Oke. Sore, saya dengan Dul. Ada isu kalau halte HI ini ngalangin patung Selamat Datang nih, Kak. Ya. Nah, kira-kira pendapat Kakak gimana sih soal itu? Kalau untuk ngalangin sebenarnya ngalangin sih. Cuman kan di sisi baiknya, bukan sisi baik apa sih namanya? Sisi ininya buat spot foto jadi lebih bagus gitu. Kalau menurut saya sih ya sebetulnya sih bagus ada halte kayak gini kan. Terus kayak anak-anak milenial sekarang kan menujunya kan infrastruktur yang baru nih. Kayak contohnya di daerah mana? Lupa tuh. Blok M juga ada kan yang baru tuh. Terus kalau kayak gini sih ibaratnya nggak apa-apa sih sebetulnya. Kan juga nambah objek foto juga buat kaum fotografer gitu juga sih. Terima kasih ya, Kak, Ya, untuk kesempatannya. Oke. Selamat beraktivitas kembali, Kak. Ya. Diketahui pula bahwa halte Bundaran HI diproyeksikan rampung pada akhir tahun 2022 dan menjadi halte ikonik bersama dengan halte integrasi Cikoko Stasiun Cawang, halte Sarina, halte Tosari, dan halte Duku Atas 1. Dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Selatan, Ferry Handayani melaporkan. Pemirsa, ribuan kubik sampah menumpuk di pintu air Manggarai dikarenakan curah hujan yang terlalu tinggi. Unit Pelayanan Kebersihan DKI Jakarta telah mengangkut beberapa kubik sampah dan kini kami telah terhubung oleh rekan kami Ferry Handayani. Selamat pagi Ferry Handayani. Bagaimana untuk kondisi terkini di pintu air Manggarai? Ya, selamat siang Nyimas dan juga pemirsa di rumah. Saya Ferry Handayani. Saat ini saya sedang berada di pintu air Manggarai. Ya, seperti yang pemirsa tahu bahwa hujan lebat yang akhir-akhir ini mengguyur ibu kota menyebabkan peluapan air yang kemudian membawa sampah di area sekitar pintu air Manggarai. Dikarenakan sampah ini banyak didistribusikan dari berbagai daerah, salah satunya dari Bogor dan juga Depok. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Dedi. Ya, Pak Dedi, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya, saya mau tanya-tanya ya Pak ya. Nah Pak, apa sih yang menyebabkan sampah ini menumpuk di saluran air ini? Sampah ini kiriman ya, sepanjang bantalan Kali Ciliwung itu terkikis air sampai ke pintu air Manggarai. Kemudian dari sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai ini ada dampak nggak sih Pak buat masyarakat sekitar? Tentu ada lah, karena bila mana terjadi penyumbatan di pintu air Manggarai ini, otomatis saluran air itu tersumbat ya, dan akan balik lagi ke depan gitu ibaratnya, bukan ke hulu ya, gitu. Dan kemudian sampah ini sudah dari kapan Pak menumpuknya? Dari jam 4 sampai jam 5 lah, jam 5 subuh. Dan itu terjadi setiap hujan lebat ya Pak ya? Iya, sudah hujan lebat. Lalu
apakah ada upaya yang dilakukan petugas dan Bapak dan rekan-rekan serta masyarakat sekitar untuk menanggulangi penumpukan sampah di pintu air Manggarai ini? Nah, tentu ada. Kami melakukan 24 jam ya dengan operator alat berat, armada, terus perbantuan dari instansi lain. Baik Pak. Kemudian tadi kan masyarakat itu dirugikan ya Pak, merasa berdampak atas penumpukan sampah yang terjadi di sini. Hal apa sih yang kemudian sangat-sangat menjadi alasan kenapa masyarakat itu begitu dirugikan atas adanya penumpukan sampah ini? Sebenarnya gini ya, kita kembali lagi ke orang masyarakatnya ya. Biasa mereka mau disiplin apa enggak dalam hal sampah. Jika mereka istilahnya buang sampah sembarangan pun, terutama ke kali-kali, otomatis akan menyambat saluran. Sebenarnya yang merugikan itu mereka sendiri gitu. Kami tiap hari juga melakukan upaya gimana caranya membersihkan kali-kali. Ya baik Bapak, terima kasih untuk bincang-bincang kita. Selamat beraktivitas kembali Bapak, terima kasih. Ya Nyimas dan juga pemirsa di rumah, tadi sudah kita saksikan bincang-bincang dengan Pak Dedi mengenai keadaan real di sekitaran pintu air Manggarai ini. Yang memang sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai ini memang cukup mengganggu dan cukup mengakibatkan mobilitas masyarakat terganggu, apalagi ketika hujan deras itu turun ya pemirsa. Ya, saya Ferry Handayani melaporkan dari pintu air Manggarai, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Ferry Handayani atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa sekalian, hujan lebat memang membawa dampak bagi setiap sektor dan setiap pihak, termasuk ketinggian air di pintu air Manggarai yang memang meluap dan menyebabkan penumpukan sampah. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Unit Pelayanan Kebersihan DKI Jakarta telah mengupayakan untuk membersihkan daerah sekitar pintu air Manggarai. Kondisi terkini ketinggian air di pintu air Manggarai mencapai status siaga 4 atau 64 cm permukaan air. Tentunya kabar ini merupakan kabar baik dibanding dengan hari Senin pagi, di mana ketinggian air mencapai 845 cm atau dalam status siaga 3 dengan kewaspadaan yang cukup tinggi. Salah satu penyebab ketinggian air pada Senin 10 Oktober adalah penumpukan sampah yang terjadi di pintu air Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan petugas unit pelayanan kebersihan untuk mengangkut sampah yang ada di pintu air Manggarai. Pengangkatan sampah yang dilakukan oleh unit pelayanan kebersihan menggunakan alat berat seperti truk, eskavator, skrim yang terus disiagakan di lokasi kejadian. Hingga Selasa, tumpukan sampah sudah berkurang secara signifikan, namun petugas unit pelayanan kebersihan masih tetap memantau ketinggian air hingga hari Rabu sore 12 Oktober. Setidaknya petugas unit pelayanan kebersihan sudah mengangkut 760 kubik sampah dan nantinya akan dibawa menggunakan 34 tronton yang akan dilanjutkan dibuang pada tempat pembuangan akhir sampah di Batar Gerbang. Menurut petugas Dinas Sumber Daya Air, permukaan air di pintu air Manggarai menjadi penanda potensi akan banjir di sekitar permukaan Kali Ciliwung. Dari pintu air Manggarai, Jakarta melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam FN News kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nyimas Komaria, pamit undur diri dan sampai jumpa.